Saudara-saudari yang dikasihi dalam kasih Kristus, umat senantiasa didampingi Allah dan dijanjikan akan mendapat pengalaman baru akan Allah yang hadir dalam diri mereka. Dalam bacaan-bacaan Pentakosta hari ini disoroti secara khusus kehadiran Allah melalui Roh Kudus. Dan berkat Roh Kudus kita pun juga dianugerahi daya kekuatan dari Allah yang selalu menyertai kita. Dan macam-macam karya Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu adalah Roh yang menolong kita. Seperti yang diungkap dalam bacaan Injil. Dalam Perjanjian Baru pula, Roh Kudus berperan banyak, misalnya sebagai roh yang menjiwai dan menggerakkan pewartaan Injil seperti yang diungkap dalam bacaan pertama, atau sebagai roh yang menghidupkan dari dosa serta kematian dan membuat orang lahir kembali sebagai anak Allah, seperti diungkap dalam bacaan yang kedua. Dan Roh Kudus itulah yang meneruskan misi Yesus untuk meningkatkan rahasia Allah, membawa kita menuju ke kebenaran. Maka Injil itu menjadi aktual diwartakan untuk setiap orang, bahkan dari generasi ke generasi, dari berbagai bangsa. Dan itulah karya mujizat Roh Kudus. Apalagi ketika di tengah ketidakberdayaan, kita masih harus percaya diri bahwa mohon Roh Kudus untuk mendampingi kita. Gereja ini bisa terbangun seperti ini, bahkan sekarang tidak panas yang di dalamnya karena ada AC. Itu banyak juga campur tangan Roh Kudus. Kalau dipikir-pikir dengan biaya segitu, mungkin kita lemes. Tapi karena kita percaya kekuatan Roh Kudus itu ada, maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudari yang terkasih, ada pengalaman bagaimana kita senantiasa harus berjuang. Dan kali ini dialami oleh seorang anak ingin berbicara benar, dan sejak kecil itu anak tersebut mungkin sejak kecil sama seperti anak-anak yang lain, dia itu cegal. Nama anak itu adalah Paijo. Cegal tahu ya? Celat. Celat itu bahasa Jawane ya. Cadel. Apa? Cadel. 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 Cadel apa cedel? Cadel. Cadel. Ya. Cadel. Celat tadi cedel. Makasih. Cadel. Nanti kalau saya keliru dimaklumi ya. Biasanya saya ngomong celat. Ini anak cadel. Yang luar biasa itu. Dia itu pengen punya keinginan ingin menjadi romo. Tapi ketika sampai menginjak SD, teman-teman sebayanya sudah tidak cadel lagi. Dia masih cadel, masih celat. Sampai suatu hari dia itu senengnya makan nasi goreng ya. Ada warung kecil-kecilan di dekat rumahnya. Dia bawa piring. Dikit. Apa jawab? Penjualnya tanya. Saya mau beli nasi goyang. Apa? Ada pembeli yang lain pada ngetawain. Paling enak apa dia? Apa? Nasi goyang. Ya, karena penjualnya paham Paijo ini cadel, maka
buatkan juga nasi. Buatkan nasi apa? Kemudian sampai rumah, ya, aduh, tadi kok malah ketawain ya, malu di sini. Terus malu, dia latihan di depan cermin. Nasi goyeng dan nasi goreng. Akhirnya bisa nasi goreng. Wah, terus berikutnya lagi, hari berikutnya dipraktekkan lagi di hadapan penjualnya. Pak, apa jawab? Saya mau beli 1 dibungkus ya. Apa? Nasi goreng. Lulus ya? Yang gimana? Spesial atau enggak spesial? Duh. Berarti pakai apa, Jo? Pakai telur. Ini cadel ya. Pada ketawa. Ulang, latihan lagi di rumah. Nasi goreng pakai telur. Nasi goreng pakai telur. Besoknya datang lagi, Pak, apa aja? Beli nasi goreng spesial pakai telur. Wah, lulus ya? Lulus. Penjualnya tanya, telurnya diceplok atau didadar? Padahal senengane dadar ya. Nasi goreng pakai telur didadar. Pada ketawa pembeli. Waduh, susah banget. Latihan di rumah. Mohon pertolongan, saya ingin jadi Romo besok. Masa Romo nanti khotbah bisa cadel, khotbahnya celak. Mohon Roh Kudus tolonglah saya. Tapi ya dia imbangi dengan latihan ya. Nasi goreng pakai apa? Telur di dadar. Nasi goreng pakai telur di dadar. Bisa. Belilah dia. Pak, beli nasi goreng pakai telur di dadar. Oh ya, dikasih uangnya. Setelah dibayar uangnya, harganya 1 bungkus 13.000. 13.000. 1 bungkus, dia ngasih uang 13.000. Padahal 1 bungkus harganya 12.500. Duitnya 13.000, regane 12.500. Penjualnya iseng-iseng ngetes, harganya itu 12.500 sih, Jo. Ini kamu ngasih uang 13.000, kembaliannya berapa, Jo? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kira-kira Pak Jo bisa nggak? Ya mohon pertolongan Roh, semoga bisa. Lalu setelah berpikir dan berdoa, dia menjawab, oh kembaliannya berapa? Dia menjawab sadar diri, kembaliannya gopek.
intinya adalah di tengah keterbatasan ini kita senantiasa berusaha terus dan berdoa mohon pertolongan Roh Kudus sebagai sosok manusia pengikut Kristus yang berintegritas. Maka Tuhan menghendaki kita selalu mengejar kesempurnaan, pantang menyerah, mempraktekkan terus usaha itu terus menerus menjadi makin sempurna seperti yang dilakukan paling tidak Pak Ijo tadi. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin tergolong bukan orang yang cadel, kita mungkin lancar berbicara, tetapi kalau Pak Ijo memang rodo parah, ini mau jadi romo aja jelas pikir berbaik kopi. Anda tahu kira-kira romo siapa itu? Tahu? Tahu romo siapa? Aliawan. Ngapur. Sing aku cilik. Ora jelas ngono kuwi ya. Ya, pokoknya ada. Bahkan mungkin juga ada romo yang masih agak-agak cadel juga, tetapi dipilih Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Kristus, sekali lagi, kita bukan orang yang mungkin cadel, kita bukan orang yang celat, kita mungkin lancar berbicara, tetapi kadang-kadang kita menyalahgunakan kelancaran bicara kita dengan mencaci maki, dengan memfitnah, dengan ujaran kebencian. Maka sebagai pengikut Kristus, jangan sampai seperti itu. Mohonlah pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita agar dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjadi saksi, entah dengan perkataan, entah dengan perbuatan, yang akhirnya bisa untuk mewartakan cinta kasih seperti yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita bersenang untuk meresapkan kata sabda pada sore ini. Kisah para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu menantikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, kita berhak menerima janji-janji Allah sama seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapa karunia
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.